Hai guys, selamat datang di Marketing Talks. Hari ini gue udah kedatangan seseorang yang cukup spesial karena walaupun dia mengaku sebagai seorang marketer, tapi menurut gue sih ya dia ini tuh lebih ke arah apa ya? Tech antusias kali ya. Dan obrolan hari ini pun gak bakal jauh-jauh dari situ karena kita bakal ngebahas soal AI. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, please welcome Mahmud Omar Saladin alias Mas Amu. Tiap kali ngomongin AI, pendapatnya orang-orang tuh ya pasti cuma muter di situ-situ aja. Ada yang berpandangan AI ini ya udah kayak penyelamat, kerjaan jadi lebih cepat, satset, dan hemat budget pula. Tapi ada juga pandangan yang lebih fokus sama downside-nya. Katanya AI ini ya cuma bakal bikin orang makin males mikir doang. Udah gitu outputnya pun generik banget, boro-boro autentik. Dan pertanyaannya, kalau buat Mas Amu sendiri nih ya, yang udah berkecimpung sebagai marketer di ranah digital dan teknologi selama lebih dari 15 tahun ini, gimana sih pendapatnya? Apa iya ketika audiens bisa ngelihat brand kita sebagai sesuatu yang nggak autentik ketika pakai AI, kitanya juga mendingan jadi anti AI aja? Mungkin definisi otentik itu dulu ya kayak gimana ya kan? Kayaknya in general consumers itu dia tidak peduli mengenai AI-nya, tapi peduli mengenai experience-nya. Tapi menurut gue sih AI untuk ujung-ujungnya negatif, ya baik lagi itu masalah persepsi. Ini menurut gue itu baik lagi ke brandnya ya. Kalau misalnya brand yang ngerasa memang itu adalah caranya dia untuk communicate ke consumernya, ternyata majority bilang itu negatif, ya udah itu kan dan baik lagi kalau misalnya kalau itu dari si brand yang bikin ataupun content creator yang bikin mengenai itu kan baik lagi apakah objektifnya tercapai nggak, sales tercapai nggak, kualitas sales tercapai ya pakai terus lah gitu kan. Well, apakah setelah nonton video ini kalian bakal auto tercerahkan sebagai marketer di era AI? Yuk langsung aja kita figure out jawabannya dengan nonton video ini sampai habis dan enjoy! Oke, hai Mas Amu. Halo. Thank you so much for coming. Thank you for inviting. Apa kabar? Baik-baik, gimana kabarnya? Baik juga. Agak terlalu basa-basi ya? Iya, kita udah opening tadi di luar. Openingnya udah panjang tuh padahal tadi. Anyway, Mas Amu, tadi kan gue udah mention nih ya, karena yang gue lihat-lihat nih, alih-alih seorang marketer, kayaknya lo tuh lebih cocok dibilang tech antusias gitu, tapi kan itu gue ya. Nah, pengen nanya nih, kalau Mas Amu sendiri, how you describe yourself? Lebih suka dibilang apa sebenarnya? Kalau lebih suka dibilang ya suami yang baik, ayah yang baik. Iya benar juga Tapi sih. in terms of marketing sama teknologi tadi emang bener sih lebih suka mungkin karena dulu emang sukanya marketing tapi emang very interested in technology. Jadi mungkin yang beneran adalah marketer yang suka teknologi instead of technologist yang bisa marketing. Mungkin itu kali ya lebih simpelnya. Oke. Terus kalau boleh diceritain nih perjalanan karirnya, berarti apakah memang sedari awal karir itu langsung nyemplungnya ke sesuatu yang berkaitan sama digital atau teknologi, atau pernah tuh sebenarnya ngerasain yang basic banget yang ngurusin market research misalnya atau gimana? Boleh ceritain soal perjalanan karir lo dulu nggak? Perjalanan karir kayak agak boring ya, cuman ya mungkin karena emang pas lagi background sekolahnya memang komputer gitu kan, emang interest sama sesuatu hal teknologi apalagi komputer, dikenalin komputer dari orang tua dari kecil. Terus kebetulan alhamdulillah banget awal-awal kerja memang di company IT company yang ada teknologinya. Terus beberapa company memang setelah itu tetap ada hubungan sama teknologi. Jadi memang banyak terekspos sama digital marketing sih terutama awal-awalnya. Cuman sekarang kan kayaknya marketing in general emang harus ada touch of teknologi atau touch of digital atau mungkin touch of AI-nya kali. Mungkin gitu kali ya in a nutshell. Oke, boleh ceritain industri-industri yang udah pernah dicobain belum? Career wise ya, maksudnya apa aja? Kalau nggak salah kan pernah di agency side juga, tapi pernah di brandnya tuh industri apa? Boleh ceritain nggak? Dan posisi-posisinya kali ya, apakah memang di digital marketing atau sebenarnya pernah nyebrang ke divisi lain lagi? Pengen tahu soal itu. Oke. Jadi memang mostly memang kebanyakan di telecommunication sama technology company. Awalnya memang banyak sekali berhubungan dengan teknologi yang memang pada saat itu udah dianggap sebagai latest technology lah pada saat itu. Keep up with zaman, ada digital marketing specifically, terus di company yang memang
di tim marketing communication pastinya kan kita ada apa, kalau kita menjalankan satu campaign kan 360 campaign, ada tim misalnya brandnya, ada tim eventnya, tim PR-nya. Kebetulan waktu itu kan gue yang di digital marketing, dan mungkin itu agak progresnya agak lumayan, lalu mungkin mulai pindah ke company yang memang di industrinya industri internet gitu kan. Industri internet dimana kalau lebih ke gimana cara kita ngebantu komunitas-komunitas startup ataupun VC ataupun teknologi company, gimana cara mereka menggunakan developers ekosistem lah. Dalam hal ini itu kemarin untuk Google Developer Ecosystem, misalnya kayak Android, Firebase, gimana cara mereka bikin aplikasi yang bagus, gimana cara mereka mendapatkan users dari Google Play kayak gitu-gitu. Lalu industri pindah ke industri search, means mungkin yang sekarang termsnya lebih terkenal SEO. Gimana caranya bantu teman-teman yang punya konten di web, cara menulis konten yang baik supaya konten mereka itu bisa tampil di search result, gimana caranya konten mereka bisa diindeks di Google Search kayak gitu. Lalu pindah lagi untuk ke industri yang mungkin agak lebih general gitu kan, di ngurusinnya untuk ke startup, gimana bantu teman-teman startup untuk mereka scale dari yang mungkin dari produknya, dari idea, MVP, lalu ada produknya lalu gimana cara mereka scale, gimana cara mereka mendapatkan investment dari potensial VC, itu. Lalu yang kemudian mungkin lebih ke arah untuk ke arah lebih ke arah strategic planning kali ya, untuk overall company. Oke. Kalau dilihat-lihat atau nggak dilihat sih, didengar ya dari tadi. Kalau didengar berarti emang dari sisi pengalaman industrinya beberapa, tapi mostly memang internet, teknologi, digital gitu ya. Tapi pernah di agency juga. Tadi kayaknya belum mention deh. Iya, pernah di agency itu kan, di agency yang agency ngurusnya itu juga strategic. Iya, creative agency, cuman yang di bagiannya khusus untuk yang tim digitalnya. Oke. Gitu. Jadi memang kalau di agency ada butuh campaign dari brand atau klien existing, pastinya kerjasama sama semua tim. Cuman untuk yang digitalnya, waktu itu kan emang ngebantu untuk yang khusus yang di tim digitalnya, gimana cara kita communicate with consumer sesuai sama objektifnya, cuman di channel-channel digital. Mungkin yang sekarang kan sosial media, commerce, marketplace segala macam. Mas pengen nanya lagi masih soal digital ya, karena kan again ya Mas Amu ini digital savvy banget. Pengen nanyanya gini sih, dengan nanti kan kita bakal masuk ke AI ya, tapi dengan fakta bahwa dari dulu sampai sekarang teknologi atau digital itu mengambil peran yang memang penting banget di ranah marketing. Gue pengen minta pendapat lo soal ini sih. Ada banyak hal atau kritik kali ya di luaran sana yang bilang, please lah jangan fokus ke digital and teknologi aja. Marketer itu harus kembali ke root. At least lo ngerti lah marketing is about what gitu, what is it about. Karena contohnya misalnya gini ya, beberapa yang gue coba tangkap nih, contohnya soal definisi marketing aja deh. Kayak dengan adanya digital, dengan adanya performance marketing, kita bisa ngiklan, akhirnya marketer dibebankan objektif sales, numbers, conversion. Padahal kalau kita balik ke rootnya, mudah-mudahan tidak salah ya gue ya. Yang marketing kan is about creating demand dulu nih, menarik perhatian, dan targetnya ya mungkin bukan sales seharusnya. Nah, gue pengen minta pendapat lo justru sebagai orang yang emang digital savvy banget ini, atau yang sehari-harinya lebih into digital and technology in terms of marketing. Gimana menurut lo soal hal tersebut gitu? Apakah kemudian itu menjadi sesuatu yang bagus, bahwa marketing memang ya kenapa nggak boleh mikirin sales gitu? Atau lu juga gimana nih mengencourage orang buat enggak lah, emang harus ngerti yang dulu juga lah gitu? Pengen tahu soal itu sih. Oke, itu pertanyaan bagus sih. Jadi memang kalau tiap orang kan kalau misalnya mikirnya marketing kayak zaman dulu gitu kan, mungkin kalau zaman dulu marketing ibaratnya kayak misalnya kita ngelempar jala lah gitu kan ke laut, dapat ikan apa segala macam. Cuman ada waste-nya juga kan yang nggak perlu gitu misalnya. Sedangkan mungkin kalau digital marketing kita bisa lebih targeted.
kita bisa lebih personalize dan lebih tajam lah gitu kan. Apalagi dengan macam-macam data points kita bisa, kalau tadi ngomongin performance marketing, kita bisa hanya iklannya hanya tampil ke demografik yang misalnya perempuan aja, umurnya sekian sampai sekian, mereka interestnya ini aja gitu kan, mereka hanya tinggal di kota ini aja, sampai mereka ngelihat iklan ini cuman 3 kali sehari, kan bisa setajam itu maksudnya dengan bantunya digital. Tapi kalau misalnya kita tidak dibantu dengan kayak gitu, kita nggak bisa, akhirnya kan kita harus yang balik ke ya zaman dulu mungkin yang kita benar-benar kayak survei, oh nih ibu orangnya apa segala macam, nah ibu mau nggak, kita mau tawarin gitu kan. Kalau atau mungkin kita lihat banyak yang sering kan misalnya ke perumahan lah gitu kan, apa namanya, tukang roti ya kan, datang ngiter-ngiter gitu kan. Nah, itu kan ya udah, itu caranya mereka gitu. Cuma kan mungkin ada cara lain. Digital ya, digital kan anything can be measurable harusnya ya kan. Even ke sales yang meskipun nggak direct sales, karena kan kalau ngomongin sales kan harus yang ada landing page yang dimana bisa diukur untuk ke purchase gitu kan. Tapi kalau untuk target kita untuk awareness, untuk yang lain-lain itu kan, itu bisa dilakukan juga gitu kan. Jadi harusnya untuk digital itu lebih ngebantu apa yang teman-teman marketing untuk melakukan kerjaannya lah. Ya sih gitu sih ya. Oke, jadi ya memang pada akhirnya membantu. Pada akhirnya ada hal-hal yang memang buat lo yang kayaknya mungkin nggak terlalu pro sama perubahan ini gitu ya, bahwa ya harus disadari ini helpful loh, tapi akan lebih baik lagi kalau ya kita paham lah sebenarnya rootnya marketing apa, tapi tidak menutup diri dengan perkembangan teknologi yang ada. Kurang lebih yang gue tangkap gitu sih. Iya, jadi memang tergantung objektifnya juga kan ya. Kalau dan kita harus gimana caranya kita untuk mencapai suatu objektif itu dengan seefisien mungkin, cuman semaksimal mungkin resultnya. Kan itu yang kita pengen kan ya. Betul. Jadi mungkin kalau misalnya dengan bantuan digital gitu kan, itu akan lebih tercapai, mungkin lebih mudah tercapai. Mungkin kalau misalnya memang biasanya melakukannya yang traditional way, mungkin ke jalanan, survei, kalau itu dia dirasa optimal ya nggak apa-apa juga itu kan. Baik lagi cuman ke objektifnya kan. Iya. Gitu sih. Digital mengenable itu, tapi pada akhirnya objektif lo apa ya? Pilih Iya, mana what's best enablernya for lah. your brand gitu ya. Dan masuk ke soal AI. Semoga ini topik tidak basi ya, tapi gue rasa sih masih banyak orang yang mungkin punya keresahan, punya pandangannya sendiri soal ini gitu, dan pengen banget akhirnya ngebahas ini gitu bareng Mas Amo. Nah, mungkin mulai dari soal pengamatan lo dulu kali ya Mas ya, tentang perkembangannya spesifik ke konteks marketing. Lo ngelihatnya tuh apakah ini sudah semakin menjadi sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, jadi semua marketer tuh kayaknya udah heavily relies on this, atau masih ya kayaknya masih adaptasi deh. Nah, gimana pandangan lo soal penggunaan AI sekarang ini di marketing? Oke, kayaknya untuk penggunaan AI mungkin ada beberapa tipe kali ya orangnya gitu kan. Mungkin pertama yang early adopter AI, dia udah dari awal, oh dia interest banget nih sama AI gitu kan. Kayak lo gitu ya? Mungkin terekspos gitu. Terus ada yang mungkin yang kayak pragmatis banget gitu. Enggak nih AI enggak, kan harus balik lagi ke roots-nya, jangan menggunakan AI karena itu enggak etik dan segala macam lah. Ada juga mungkin yang kayak oke, ini AI akan datang, emang inevitable, terus emang ya udah kita mau pakai aja, oke kita pakai asalkan itu emang positif. Cuman kalau misalnya ada yang negatif baru mungkin kita akan lebih kritis lah untuk gimana nih kita stopnya. Mungkin tipe-tipenya kayak gitu kali ya orang-orangnya yang dilihat sekarang. Oke, tapi kan itu tipe Mas. Kalau misalnya semasif apa gitu yang lo lihat nih ya, dari mungkin apa yang sudah lo lakukan di karir lo beberapa tahun terakhir ini, itu tuh dinamikanya kayak gimana sih? Udah makin banyak orang yang benar-benar integrate AI atau masih kenalan dulu, atau semasif apa gitu penggunaannya? Balik lagi kayaknya tergantung sama company-nya, tapi emang AI-nya kan emang udah available, gimana cara tinggal makainya. Dan memang yang dilihat selama ini yang gue lihat emang ada bener-bener memang bukan terintegrate, tapi memang udah masuk ke dalam daily workflow-nya. Oh, Misalnya kayak oke. contoh penggunaan misalnya kalau misalnya untuk social media scheduling gitu kan ya, atau membaca data report gitu kan, kita udah bantu AI kan untuk gimana caranya.
untuk generate ideas juga kan itu bisa pakai AI kalau di prompting. Cuman emang dari kitanya kan harus jagain juga promptingnya apakah benar apa enggak, hasilnya ini benar apa enggak gitu kan. Tapi memang AI mau nggak mau memang udah ada gitu kan, tinggal gimana cara kita make use of it aja. Kalau lo sendiri Mas mengintegrasikan AI ke dalam aspek pekerjaan atau tipe pekerjaan apa aja nih? Kayaknya banyak deh untuk yang aspek dari mulai yaitu untuk research juga pasti kan pakai AI Iya juga sih. gitu kan. Kita udah banyak banyak apa namanya ChatGPT, Gemini apa cloud apa segala macam. Untuk research iya udah pasti. Untuk compare juga itu kita pasti pakai AI juga ngebantu. Untuk generate apa namanya? Generate script, generate idea, generate untuk bikin caption kan mungkin yang paling gampang gitu kan ya. Tolong bikinin caption Instagram untuk ini gitu kan. Ya udah. Secara workflow emang sangat ngebantu personally karena kan memang dari dulu kan mungkin juga sama ngerasain kalau misal zaman dulu kita harus bikin sesuatu kan kita harus pemikiran kita sendiri, kita baca referensi buku yang banyak apa sih gitu kan. Cuma sekarang mungkin dengan adanya AI yang mereka udah knowledge banknya udah banyak sekali gitu kan, kita bisa minta mereka deh, dan kita juga bisa bantu validasi juga apakah benar apa enggak nih outputnya kayak gitu. Kayaknya untuk daily workflow udah gitu, udah malah semacam kayak udah bikin berbagai macam automation pula. Kita tinggal bikin doang, kayak tadi mungkin contohnya tolong bikinin video 15 detik tentang ini. Udah kita tinggal nunggu doang render jadi tuh videonya 8 detik 5 detik. Atau malah sekarang juga udah banyak banget yang video generation dipakai untuk macam-macam kan, untuk misalnya untuk yang video untuk taruh di platform video seperti YouTube atau untuk affiliate gitu kan, bikinin affiliate gambarnya kayak gimana, dia lagi megang produknya apa, ngomongnya audio scriptnya apa, itu kan ngebantu sebenarnya. Kayak gitu sih udah mulai banyak-banyak lah kayak gitu. Tapi ketika kita memposisikan dia sebagai dia nih AI ya by the way. Ketika kita memposisikan dia sebagai pihak yang ngebantu. Menurut gue sendiri itu jadi satu hal yang bisa diperdebatkan. Kenapa? Karena idenya datang dari kita nih, ide kita kan nyuruh dia gitu ya. Tapi kan ujung-ujungnya outputnya dia yang ngerjain. Nah, yang kemudian sering diperdebatkan adalah lantas ketika kita cuma ngide tapi AI yang ngerjain, jadi ini tuh orisinal atau bukan? Gitu loh. Dan persoalan originalitas itu kan sesuatu yang ya selalu jadi perdebatan di mana-mana gitu ya. Contoh kayak misalnya kita bikin deck aja deh. Iya sih gue yang nge-prompt buat decknya sampai jadi gitu. Tapi kan kita tidak melakukan elaborasi ide halaman satunya apa, dua apa, kita nge-prompt doang gitu. Sisanya AI yang ngerjain. Jadi itu original apa bukan? Nah, Mas Amu sendiri udah ngerjain pakai AI sampai hal-hal yang outputnya juga komplit kayak gitu atau sifatnya masih brainstorming aja? Dan ketika udah ngerjain sampai sekomplit itu, berarti merasa gimana tuh sama aspek originalitasnya? Apakah itu masih menjadi karyamu atau aduh kayaknya malu ya ngakuinnya gitu. Gimana? Oke. Kayaknya untuk ngerasanya untuk emang untuk AI sampai full kayak gitu, contohnya misalnya menggunakan AI untuk membuat deck lah, slide gitu kan. Ya mungkin promptingnya dari kita pengen dibuatin slide mengenai apa tujuannya untuk ini, meyakinkan si nanti yang akan baca slide ini siapa gitu kan. Iya pernah kayak gitu kan, memang benar-benar full di generate slide-nya itu pakai AI. Cuman baik lagi kan kita yang kasih input ke AI, kita minta mereka untuk yang bikinnya modelnya kayak gimana. Kalaupun memang ada penyesuaian kayak ternyata harus yang slide nomor 2 harusnya nggak ngomongin gini, ya udah kita minta lagi mereka mikir lagi, coba pikir lagi gimana caranya untuk yang lebih ke arah ngomonginnya lebih ke arah kayak gini. Dan kayaknya kalau di ChatGPT ataupun di Bapak kan ditanyakan ini mau dibikin tone-nya agak lebih santai apa lebih profesional apa ada kayak gitu-gitunya. Jadi semakin kita bisa ngasih instruksi sedetail mungkin, semoga outputnya pun jadi apa yang kita mau gitu kan ya. Untuk masalah mengenai ngerasa nggak sih originalitasnya apa-apa untuk spesifik konteks slide ini mungkin enggak ya gitu kan, enggak ngerasa kayak ini dia yang bikin, tapi kan first thought-nya dari kita nih, kita yang nyuruh dia bikin. Dan
pada saat slide ini kita dikasih ke konsumernya atau ke kliennya dan mereka approve gitu kan, itu juga sebenarnya nggak masalah karena kan kayaknya in general consumers itu dia tidak peduli mengenai AI-nya, tapi peduli mengenai experience-nya, experience hasil outputnya, atau mungkin yang paling kita ngelihat kan contoh-contohnya adalah pada saat video generation atau AI photo generation kita baru bisa kan lihat oh ini adalah oh ini AI ini, oh ini AI ini gitu kan, which is oh ya udah gitu kan. Ada beberapa kan ada global brand juga yang terkenal mereka bikin iklannya pada saat Christmas full AI itu, akhirnya mungkin ya dikritik sama netizen ini kenapa bikin AI karena kayak kaku banget apa segala macam gitu kan. Ya udah gitu kan, itu emang keputusan si brandnya begitu gitu kan. Jadi kayaknya kalau menurut pengalaman gue sih dan gue personally gue tidak ada masalah menggunakan itu, tapi memang ada hal-hal yang memang gue jaga. Misalnya kalau pada saat mengenerate image kita kan tidak memakai sosok-sosok yang memang kayak public figure atau apa. Toh Nah itu tuh. kan di kadang-kadang di GPT-nya sendiri atau di engine-nya sendiri mereka memang membatasi kan. Kita ngasih sampel fotonya siapa, public figure atau siapa artis gitu kan, bikin video ini. Nah itu kan tidak ethical ya, itu kan makanya yang harus kita jaga. Meskipun kadang-kadang juga ada aja yang orang-orang yang bikin kayak gitu, yang mungkin kasusnya kemarin ya rame gitu. Jadi kayak gitu-gitu mungkin ya personally, dan kita as a marketer juga harus be profesional juga, ethicalnya dijaga untuk kayak gitu. Dan kalau memang outputnya dari AI ternyata nggak sesuai gitu kan, mungkin kita harus tetap nanya lagi ke AI-nya apa bener nggak sih ini gitu kan. Kita harus tanya ke mereka ini bener nggak sih gitu kan, outputnya bener atau enggak kan. Makanya kita juga meskipun kita outputnya AI keluarin, kita bisa cross check kan ke multiple sources apakah ini bener, kita bisa validate datanya ke tempat lain. Ini gitu-gitu sih kayaknya sih. Mas, tapi kalau kayak gitu ya, maksudnya kan gini, ketika kita merasa, tadi kan lo beberapa kali itu mengakui bahwa kehadiran AI ini ya memang membantu gitu. Tadinya yang lo harus muter otak, mikirin, nih desainnya udah bagus belum ya, lo tinggal nyuruh dia aja, dia ngerjain gitu kan. Cuma kan pada akhirnya kita tetap meluangkan waktu untuk mengecek hasil yang diberikan oleh AI, mengecek outputnya gitu. Dan seringkali atau barangkali waktu yang kita pakai untuk mengecek hasil pekerjaannya tuh kadang-kadang sama aja dengan waktu yang mungkin kita habiskan ketika kita kerjain sendiri. Mungkin kalau deck emang debatable ya, karena kan ya mikirin satu-satu nyusun layout ya lama juga sih. Tapi mungkin dalam hal-hal lain deh, bikin caption gitu. Bisa jadi ketika lu nggak suka sama hasil caption AI, terus harus masukin prompt baru, ulang terus, tau-tau udah 2 jam. Padahal ketika lu let's say spend waktu lu untuk mikir dan lu tahu lu mau nulis apa, lu tinggal mempercantiknya doang, itu 1 jam kelar. Nah kira gimana pandangan lo soal ini gitu? Apakah dia benar-benar mengefisiensikan pekerjaan kita atau ada triknya supaya dia benar-benar bisa efisien sehingga prompt kita sejak awal sudah benar? Atau gimana tuh? Apakah ya balik lagi nggak usah semuanya lo kerjaan pakai AI gitu, karena kayaknya ya beban kerjanya aja atau waktu kerjanya aja nggak sih yang teralih dari yang harus kerjain dari nol jadi ngecek gitu. Ya itu again kayaknya untuk ini semuanya debatable ya. Bener sih, ya kan? makanya kita ngobrol. Semua debatable. Tapi memang kalau untuk yang spesifik konteksnya itu memang baik lagi apa yang udah kita kerjakan gitu kan, kita prompting hasilnya tidak sesuai, kita harus refine lagi, refine tune lagi gitu kan. Supaya nggak waste time itu kan berarti makanya di awal kita harus udah tahu nih kita mau prompting apa misalnya gitu kan. Resource-nya mungkin di situ gimana cara membuat prompting yang benar. Makanya mungkin skills mengenai prompting itu sangat penting ya kan. Kayaknya ada beberapa institusi udah mulai masukin itu sebagai kelas ya, itu kan gimana cara prompting yang benar gitu kan ya. Itu makanya supaya kita nggak berulang dan outputnya kan kalau inputnya juga nggak bagus, outputnya juga nggak bagus. Jadi garbage in garbage out juga itu tetap berlaku gitu kan. Jadi emang kita harus research dulu apa yang kita mau. Kalau caption pasti kita udah tahu kan. Dan untuk supaya meminimalisir ternyata outputnya tidak sesuai gitu kan, kita mungkin bisa tambahin misalkan bikin variasi option yang moodnya apa, targetnya untuk Gen Z misalnya, targetnya untuk ini ada CTA-nya, mungkin yang lebih kayak gitu sih, lebih detail untuk minimalisir gitu kan. Iya udah pasti akan ada revisi mungkin ataupun tidak sesuai, tapi
memang karena kita yang prompting, kita harus yang own up lah sama hasil AI-nya itu gimana, outputnya kayak gimana. Jadi nggak cuma kita nyerahin semuanya ke AI, tapi memang kita harus yang kayak, oh iya ternyata kita udah inputnya gini, sedetail mungkin, outputnya ternyata gini, ya kita cek lagi apa benar apa enggak. Kalaupun kita mau publish, ya tetap aja kan kita harus jaga responsibility kita juga. Kalaupun ternyata kita mau makai data AI itu pun, kalau untuk consumer juga mungkin kita harus ada kayak disclaimer ya. Ini adalah hasil AI, ataupun kayak pada saat kita collect data information ke consumer kan, kita akan bilang kan, kita akan minta konsennya, data kalian akan diolah apa segala macam, nah itu kan. Nah itu kan yang transparansi yang kayak gitu harus tetap ada juga gitu kan. Oke. Tapi emang ngomongin AI dan segala perdebatannya ini menarik banget sih. Maksudnya ya tadi soal original gitu ya. Ya kalau dipikir-pikir ya gimana ya, sulit juga mau ngakuin ini original atau bukan, karena ya kita yang ngeprom. Tapi kalau misalnya kita ngerjain sendiri juga, ya lama-lama AI juga bisa nyaingin gitu gak sih? Nah mungkin kalau misalnya gue lanjutin lebih ke arah apa sih Mas Amu yang menurut lo jadi sesuatu hal, karena dari tadi kan kita ngobrolin positif-positifnya gitu ya. Kayaknya semua masalah yang dibawa sama AI itu udah ada solusinya aja gitu. Tapi kalau menurut lo sendiri yang bisa lo remind kali ya ke marketer supaya ya oke, lo bisa ngerjain pakai AI, lo bisa jago nge-prompt, tapi jangan lupa lo harus nge-train ini juga loh, let's say I don't know, cara lu nge-challenge AI kah? Atau lu harus kemudian pinter-pinter mengidentifikasi, oh apakah ketika kerjaan gue kayak gini gue bisa pakai AI, ketika ini gue gak bisa pakai AI. Nah apa sih yang mungkin pops up gitu ya, yang pengen lo sampein gitu ke marketer supaya mereka tuh bijak gitu dalam menggunakan AI? Kalau bijak tuh ya baik lagi kan, kita mau tujuannya tuh kita mau ngapain dulu nih, objektifnya kita mau ngapain gitu kan. Udah pasti kan beberapa hal yang kita harus jagain pada saat kita menggunakan AI kan, penggunaan data misalnya kan. Kalau kita as a company punya infrastruktur dan resources yang gede, mungkin itu akan lebih, outputnya akan lebih bagus daripada company-company yang menggunakan resource kecil gitu kan ya. Nah iya itu ya gimana kan? tuh? Bisa dimulai dengan mereka harus bisa men-train data mereka. Misalnya mereka punya data banyak, mereka pengen menggunakan AI untuk meng-analyze datanya mereka. Udah pasti kan pakai first party datanya mereka dulu, start small dulu gimana, lalu di-iterate apa yang pengen dicari, lalu dibangunlah datanya itu mulai gede, makin gede data yang mereka punya gitu kan. Kalau mau pakai third party data, make sure datanya itu memang udah legit lah, bukan data-data yang sembarangan gitu kan. Itu yang mungkin yang beberapa yang harus diawasin gitu kan. Kalau mungkin kaitannya mengenai generation image atau video kan, kita harus respect lagi kan, etikalnya gimana sih dengan yang punya copyright itu, misalnya kan Studio Ghibli ataupun image mengenai suatu public figure atau apapun gitu kan. Itu harus dijaga. Dan kayaknya untuk beberapa task yang bisa untuk di AI kan atau automation kan, yang paling gampang misalnya kayak social media scheduling atau email atau chatbot, basic customer service queries, itu kan bisa dibantu oleh automation AI kan. Karena kan itu yang kayak mungkin kalau misalnya kita dulu nulisnya, kita sering ada bikin section di mana FAQ, ini yang sering ditanyain. Tapi sekarang udah dalam bentuk chatbot kan. Entah itu chatbotnya dalam website ataupun dalam platform WhatsApp atau Telegram ataupun yang lainnya gitu kan. Kan pertanyaan udah biasa kan. Halo, silakan mau janji misalnya dengan dokter appointment, available jam segini-segini, ya udah itu aja kan. Jadi nggak perlu lagi pakai human assisted, tapi bisa pakai bot atau chatbot kan udah ngebantu. Tapi yang nggak bisa kan, kita balik lagi creative thinkingnya gimana gitu kan, produk human touch-nya tuh gimana, itu kan beda kan. Kayak brain voice itu kan gimana, nggak bisa, itu kan dari kita sendiri. Jadi memang apapun yang dilakukan kita minta AI bantu, itu emang harus ada ya etikalnya dijaga juga. Kita juga harus recheck lagi apakah ini benar apa enggak, dan apapun outputnya kita juga harus ngecek ini benar nggak sih gitu kan. Dan kita bisa loh men-train AI untuk mereka lebih kritis.
Bisa. Oke. Misalkan kalau misalnya kita di contohnya ChatGPT lah ya. Kita udah pakai ChatGPT lama, udah tahu nih kan kebiasaan kita apa aja kan. Ataupun kadang-kadang mungkin sekalian nanya kan, bikin gambar kalau ChatGPT menurut lo tuh gue tuh kayak gimana sih? Karena lo bisa generate gitu kan. Kita juga bisa nge-train di mana kalau kita cuma mau jawaban yang memang udah tervalidate dari multiple sources. Kita nggak mau lagi setelah ada outputnya ditanya lagi, apakah kamu mau yang ini, apakah kamu ini, nggak gitu lagi. Bisa kan lebih bener-bener hard truth banget, bisa kan di train kayak gitu. Makanya ada negative prompt juga kan, jangan tampilin yang kayak begini, misalnya kayak gitu. Yang make sure jawabannya setiap kali output itu jangan pakai IM dash, karena kan kesana IM dash pakai AI kan. Suka banget lagi pakai itu. Padahal kan enggak kan, itu kan sebenarnya emang di penulisan emang ada aja gitu kan. Cuma kan salah satu cara kan, pakai IM dash nih berarti AI generated atau ChatGPT gitu kan. Ya itu kita bisa train juga AI-nya untuk supaya kayak gitu, supaya jawabannya lebih sesuai yang kita mau. Maunya jawabannya lebih tegas, mau jawabannya lebih ini, nggak usah bertele-tele gitu kan, menjelaskannya yang detailnya kayak gitu kan. Kita juga bisa nge-train mereka juga kayak gitu. Oke, Mas, tapi kalau misalnya dari sisi brandnya sendiri deh, misalnya kan tadi kita ngebahas soal ya pasti ada sentimen negatif gitu. Tapi gimana kalau sentimen negatifnya ini berdampak ke brand? Dia bikin konten yang di-generate by AI untuk audience yang mungkin audiensnya ini udah capek ngeliatin konten bikinan AI, jadi kebawa deh tuh, yalah nih brandnya males banget sih. Nah akhirnya gimana tuh sebaiknya si brand ini memilih, perlukah dia melanjutkan konten pakai AI-nya, atau bahkan ya udah dari awal nggak usah bikin konten-konten pakai AI aja. Nah menurut lo gimana? Ya menurut gue tuh balik lagi ke brandnya ya. Kalau misalnya brand yang ngerasa memang itu adalah caranya dia untuk communicate ke konsumernya, ternyata majority bilang itu negatif, dia tetap mau enggak, masih oke, tetap aja pakai AI gitu misalnya. Ya udah, itu kan entah itu impactnya brand sendiri, mau itu negatif atau apa, itu kan impactnya mereka yang ngerasain sendiri. Caranya untuk supaya nggak mendapatkan sentimen negatif lagi mungkin dirubah mungkin kan approach-nya gimana. Kayaknya with any kind of marketing way, objektifnya begitu kan. Apapun yang kita lakuin, campaign-nya kita lihat dulu hasilnya gimana nih sama consumer, ternyata bagus, oh yaudah terusin, kalau enggak diganti. Kalau memang brand yang mau pakai AI itu ternyata AI-nya itu dianggap sebagai yang negatif, tapi pasti ada juga kan yang positifnya, mungkin ada yang ngerasa itu. Baik lagi ke brandnya kan, brandnya itu kan apapun yang mereka keluarkan ke consumer itu yang akan jadi resultnya tuh nanti mereka akan ngeliat sendiri hasilnya. Entah itu misalnya ternyata salesnya nggak naik, ternyata itu banyak sentimen negatif, akhirnya jadi PR backlash ke mereka gitu kan. Itu kan mereka yang udah pikirkan juga supaya nggak kayak gitu ya dari brandnya sendiri kan, mau gimana caranya untuk entah itu mengcounter, entah itu nanti dia sebelum keluarin ke mass tapi dia coba dulu ke dalam FGD study group ke beberapa consumer dulu, baru dites dulu hasilnya gimana, ya udah gitu kan. Tapi menurut gue sih AI untuk ujung-ujungnya negatif, ya baik lagi itu masalah persepsi. Kalau brand ngerasanya itu mereka persepsi yang ngerasa enggak kok, bagus kok, biarin aja, itu cuman noise aja kecil lah gitu kan, tuh yang si sentimen negatif, ya udah tetap jalan terus gitu kan. Jadi balik lagi ya, memang si brandnya ini nelaah dulu aja lo ngomong sama siapa, terus si siapanya ini atau audiensnya ini seperti apa terhadap AI. Apalagi kalau AI yang lo manfaatin ini untuk menghasilkan output yang memang untuk berkomunikasi sama mereka, sama audiens. Karena kan AI kita bisa pakai untuk internal things juga kan, untuk analisis laporan dan lain sebagainya. Tapi untuk hal-hal yang outputnya kelihatan, iklan atau konten, ya lu lihat dulu nih audiens lu tuh tipe yang seperti apa. Kurang lebih kayak gitu kah? Iya. Baik lagi gantung objektifnya. Kalau ternyata memang brandnya emang objektifnya adalah membuat kericuhan gitu kan, bisa juga kan. Ternyata bisa deh ternyata ini gitu kan. Ternyata yang penting diomongin nih, PR value-nya naik nih, kan bisa juga. Iya, tergantung objektifnya. Makanya baik lagi ke brandnya. Iya ada. Iya. Kan ada juga mungkin kita nggak tahu, ada juga yang brand-brand kayak yang lagi ada kasus ini misalnya rame, lagi trending, diomongin ini, ya udah kita ride the wave ngomongin ini. Mungkin ada yang berhasil, ada yang enggak gitu kan. Baik lagi ke brandnya kayaknya sih. Tapi kalau lo melihat in general gitu ya, sebagai orang yang mungkin ya tiap hari mantengin medsos mungkin gitu ya.
orang-orang Indonesia ini, market kita ini in general sebenarnya udah di titik apa sih terhadap AI? Tadi kan mungkin kita udah bahas dari sisi pengguna ya, tipe-tipe penggunanya. Tapi kalau dari marketnya, dari audiensnya, mereka tipe yang seperti apa? Udah bosen sama AI, penasaran, atau udah mulai antipati, skeptis? Pokoknya apapun yang diproduksi AI, no, I will not consume any of it gitu. Lo ngeliatnya kayak gimana? Gue nggak punya datanya sih, tapi memang kalau AI itu udah nggak bisa dibendung lah ya gitu kan. Konten apapun yang diproduksi, kayak tadi diskusinya, kita nggak tahu itu AI apa bukan gitu kan. Kayak udah banyak video-video yang biasa aja, video ngomong biasa, UGC biasa, ternyata itu adalah AI gitu kan. Kita nggak tahu sebenarnya kan. Iya lagi. Gitu, ya kan? Celek. Kalau misalnya kayak lagi promosiin mengenai lipstick misalnya kan, ya udah kan ada perempuan Indonesian apa ngomongin nih teman yang model style-nya get ready with me. Tahu nggak aku pagi-pagi gini segala macam, ya ternyata itu adalah AI gitu kan, nggak tahu juga. Dan baik lagi kalau misalnya kalau itu dari si brand yang bikin ataupun content creator yang bikin mengenai itu kan, baik lagi apakah objektifnya tercapai nggak, sales tercapai nggak, kalau sales tercapai ya pakai terus lah gitu kan. Gue punya follow up question dari situ soal authenticity. Ya tadi kita udah mention yang mirip lah, originalitas dan segala macam. Cuma pertanyaan gue adalah ketika AI ini membantu, AI ini sudah tidak bisa dibendung, tapi brand pengen tidak menimbulkan kericuhan, pengen maintain di emotional connectionnya, pengen dilihat sebagai brand yang autentik juga kok gitu ya. Ini mungkin lebih konteksnya biar lebih mengerucut ke soal konten atau karya output lagi kali ya. Karena kalau kita ngomongin soal campaign or whatever ya kita nggak bisa bedain lah itu dari hasil AI atau enggak. Tapi kalau konten, gambar atau avatar atau apapun kan mungkin kita masih bisa bedain ya. Gimana akhirnya si brand ini bisa mempertahankan authenticity-nya sembari menggunakan AI? Apakah menurut lo itu dua hal yang bisa tetap jalan bareng, authenticity dan penggunaan AI, atau gimana melihatnya? Mungkin definisi otentik itu dulu ya, kayak gimana ya kan. Kalau otentik dalam arti ini adalah memang otentisitas dalam arti ini pemikiran kita gitu kan, akhirnya outputnya adalah seperti ini. Ataupun otentik dalam hal apa nih, dalam otentik dalam hal menjaga misalnya ada brand, mereka pasti udah ada brand guideline sendiri. Ya kan, nggak boleh nih misalnya kayak bajunya nggak boleh yang warna ini, harus warna ini aja. Nah kan otentiknya kayak gitu tuh yang dijaga gitu kan, ada beberapa guideline yang harus kita ikutin gitu kan ya kayak gitu-gitu. Otentiknya mungkin harus di-define dulu kayak gimana iya sih. Tapi melanjutnya dari situ ya sebenarnya sesimpel ini sih Mas Amu. Kalau kita ngomongin authenticity or AI gitu ya, lebih ke arah ini sih, dikotomi apapun yang merupakan hasil AI itu pasti fake. Apapun yang tidak dibikin oleh AI atau tidak dihasilkan dengan tools AI itu authentic. Jadi kayak ini gue nggak tahu ya, lagi-lagi ya pengamatan doang nih sotoy. Kayak ada dikotomi pemahaman itu gitu. Padahal mungkin ATM artinya ya kita modifikasi ide orang lain ya itu juga debatable. Itu tidak 100% otentik. Tetapi karena itu dibikin sama manusia, masih terasa aja gitu kalau itu bikinan manusia. Kalau AI itu kayak udah langsung image-nya pokoknya apapun yang dibikin AI fake, nggak real. Gitu loh. Jadi kayak ketika brand akhirnya menggunakan itu pun akhirnya ya jadi nggak otentik dong, lebih ke arah situ kali ya yang Oke. Ya mungkin kalau misalnya ada perbedaan kayak gitu, memang dari awalnya aja dari brand atau si marketer aja maunya approach-nya kayak gimana kan. Iya benar sih. Mau AI tools dibantu atau maunya yang manual biasa gitu kan ya. Balik lagi juga mereka maunya outputnya kayak gimana gitu kan. Authenticity untuk perbedaan dua itu juga kayaknya sekarang udah agak-agak blur gitu kan. Ujung-ujungnya juga kadang mungkin ada yang ngerasa nggak peduli lah mau otentik apa enggak, yang penting hasilnya tercapai, ada hasilnya dan ternyata give result, bagus resultnya. Betul sih, objektif lagi ujung-ujungnya. Resultnya ternyata bagus tuh kan, bikin video yang diproduksi sendiri, syuting sendiri, kita pakai talent, kita nyewa lokasi segala macam, sama yang diprompting oleh AI, hasilnya ternyata memang either Hmm. output itu ternyata menghasilkan result yang bagus, ya kenapa enggak gitu kan. Itu lebih ke
macam-macam ya, akhirnya kalau Macem-macem. disimpulin lebih kayak objektif bisnis, Mm-mm. idealisme brandnya juga mungkin, atau brand guideline-nya lu pengen approach-nya apa nih. Sama ya ada penyesuaian dengan market juga, apakah market lu tipe yang reluctant sama AI, atau mereka sebenarnya bisa kok lu kenalin sama AI, bahkan Mm-mm. ketika lu pakai AI untuk membuat materi-materi promosi atau materi komunikasi, mereka sebenarnya nggak ada masalah dengan itu kok, gitu kali ya. Jadi Mm-mm. ada faktor yaitu tadi brand, idealisme, dan audiensnya seperti apa plus objektifnya. Iya, nanti juga kelihatan kok kalau misalnya pada saat kita keluarin campaign atau outputnya kayak gimana, kelihatan resultnya kan. Oh ternyata ini nggak works, ini works gitu kan. Jadi memang baik lagi ke tujuannya aja mau ngapain gitu kan. Kalau mau bener-bener kayak resultnya kelihatan, misalnya sales gitu kan, ya udah. Ternyata campaign yang kayak gini, production yang AI based ataupun yang non AI based ternyata hasilin bagus juga, nggak apa-apa juga kan akan dipakai juga. I see. Selama baik lagi kan tidak melanggar norma-norma, ada Betul. peraturan apa segala macam gitu-gitu Paham aja. etikanya juga lah ya Iya intinya gitu. ya, jangan merugikan orang lain. Mas, tapi gue penasaran deh, lu tuh pernah kesel gak sih sama diri lu sendiri gara-gara lu pakai AI, atau lu udah bergantung banget sama AI gitu? Karena kalau gue kok kadang kesel ya, kayak anjir Ica udah males mikir nih kayaknya nih gitu. Lu pernah ada? Kesel, gue nggak kesel ya, malah kayak ngerasa terbantu sih sebenarnya sih. Bener ya, lu gak pernah kayak merasa mempertanyakan Enggak pernah ngerasa, ya personally nggak pernah ngerasa kayak, oh ini apa-apa malas ya, ya aja. Justru malah asik ya ada AI dibantu gitu kan. Tapi kan tetap aja kita harus refine gitu kan. Ini biar agak-agak relevan, iya, sesuai iya, sama iya. karakternya, sesuai sama apa yang kita disampaikan, mungkin kan. Tapi kayak tadi kan mungkin ada beberapa hal kayak yang video kita mungkin nggak ada emotionnya, nggak ada human touchnya nggak ada. Tapi gue personally sih emang ya suka aja AI gitu kan. Kalau emang bisa memudahkan hidup gue kenapa enggak? Intinya sih itu gitu kan. Kalau ternyata bikin ribet ya mungkin awalnya kan kita harus belajar mengenai toolsnya, kita harus ngapain, apa yang kita mau itu toolsnya. Tapi kalau memang udah ternyata workflow-nya kita udah tahu dan memang udah kita coba hasilnya bagus ya, gue sih merasa terbantukan gitu kan. Kalau memang ada yang ngerasa kayak kayaknya enggak nih, gue jadi kayak over reliance ataupun ternyata belum mengenal AI gitu kan, ya karena belum kenal aja. Sama kalau kita lagi ke PDKT kan sama orang kan gitu, oh dia ternyata ininya orangnya tegang, orangnya mukanya gitu mulu gitu kan, ternyata pas udah kenal oh baik orangnya. Tak kenal mah kata sayang jadinya Iya, gitu. tapi gak AI ya. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir gue juga sama sih. Maksudnya gue mungkin akan cukup merasa terbantu ya. Tapi masalah yang sering kali gue hadapi tuh lebih ke arah waktu sih. Sama menemukan celahnya sampai gue bisa prompting dan membuat AI ini melakukan apa yang gue mau gitu loh. Karena susah banget nge-cracknya, kayak harus fine tune berkali-kali. Dan dalam konteks gue pribadi kan lebih ke konten ya mas. Maksudnya konten itu kan topiknya beda, feel lu nulis, susunan lu nulis, gimana lu mengolah kata-kata itu kan bisa jadi beda-beda dan kontekstual sekali setiap topiknya. Jadi bingung juga gue mau bikin promnya kayak apa, ujung-ujungnya tuh itu yang jadi challenge ya sih kalau buat gue. Tapi setuju sih bahwa ketika lo bisa manfaatinnya, kayaknya it will be very helpful ya. Nah, pertanyaan lanjutan gue dari situ. Jangan ketawa dong. Boleh share gak sih practical tips lu dalam PDKT sama AI sampai akhirnya sayang 100% nih? Maksud gue, lu tuh ada trik-trik tersendiri gak sih untuk melatih diri lu menggunakan AI sampai hasilnya sesuai dengan yang lu mau? Terus mungkin hal-hal apa saja yang lu lakukan sehingga lu meyakini bahwa yang lu lakukan tidak melanggar apapun? Lebih ke tips-tips praktikalnya kali ya, lu ikut course kah barangkali, atau lu follow siapa lah gitu. Iya. Hal-hal itu. Apa ya tipsnya mungkin mulai test and learn aja kali ya itu kan. Kayak tadi kan lo bilang katanya untuk membuat suatu cerita ataupun belum nge-crack kan, gimana cara sih prompting yang benar untuk membuat suatu cerita atau apapun ya, mungkin belum ketemu aja gitu kan. Nanti mungkin kalau udah ketemu workflow-nya mungkin akan lebih gampang gitu kan ya. Dan untuk specifically untuk prompting udah banyak kok kelas-kelasnya, mungkin how to prompt for better result misalnya, ataupun contoh-contoh prompt yang untuk mengenerate suatu image ataupun video kan. Kan suka nemu tuh pasti kan di sosial media, di feed gitu kan. Ini untuk hasil ini promptnya ini ya, komen di bawah apa-apa segala macam gitu kan. Atau komen ya ikutan komen ini untuk dapetin promptnya, atau komen ini ntar aku akan ajarin ya gitu-gitulah gitu kan. Itu pasti udah ada banyak. Dan
enaknya di era internet kan sebenarnya banyak banget ya resources, berapa banyak banget orang yang memang genuinely untuk bantu orang lain untuk supaya bisa lebih bagus untuk di AI misalnya gitu kan. Ada yang memang kayak oh ya udah ada yang jualan course udah pasti jualan PDF gitu kan, ya udah nggak apa-apa Kreatif juga memang. gitu kan ya. Iya. Cerita masalah apa panjang bikin threads kayak 5-6 threads ujung-ujungnya affiliate marketing ya kan, link ke marketplace gitu kan. Jadi emang dari kita juga harus tahu sih kalau misal pakai tools ini gunanya buat apa. Misalnya kalau ChatGPT misalnya kan untuk gather ideas itu bisa. Ada tools-tools lain untuk yang generate video, misalnya generate video untuk pakai tools yang ini nih mungkin lebih bagus gitu kan. Atau untuk yang beberapa tools yang lain yang dimana oh nih udah ada template-nya nih kalau bikin video, misalnya videonya bisa morphing, ada apa segala macam, kamera angle berubah itu, mereka udah ada template-nya lah, kita tinggal upload doang image kita, stock foto kita langsung di generate gitu kan. Jadi memang banyak banget toolsnya yang kita bisa pakai, kita coba gitu kan. Kayaknya harus sering nyoba sih, meskipun kadang-kadang kan kalau misalnya yang trial itu kan cuma dikasih kredit berapa gitu kan, ya itu kita harus ya dicoba aja. Kalau misalnya enggak udah selesai kreditnya kan nunggu lagi misalnya next month atau bikin email baru lah gitu untuk nyoba lagi atau bayar kalau mau nyoba. Mungkin gitu ya, harus stay curious aja kayaknya sih untuk berbagai macam gitu kita nyoba. Mas, kalau lo pikir-pikir di konteks marketing, ya kerjaan lo sehari-hari lah, konsultansi atau apa gitu ya. Ada nggak sih kira-kira aspek kerjaan yang kayaknya nggak bakal lo kerjakan menggunakan bantuan AI? Ada nggak? Itu pertanyaan tuh. Kayaknya kalau misalnya yang nggak perlu AI, kayaknya yang udah obvious aja kali ya. Gitu Misalnya kan ya. kayak apa? Misalnya kita mau, contoh lah kita udah tahu apa yang kita mau. Misalnya bikin caption lah, kita udah tahu mau ngomongin apa gitu Oh, kan. justru yang simple-simple ya? Harusnya kan itu yang memang udah daily kita udah bisa kerjain gitu kan ya. Okay. Jadi nggak perlu. Tapi kenapa mungkin perlu AI-nya atau promptingnya, kita tolong bikinin variation dari yang apa yang kita bikin, mungkin kayak gitu kan. Oh, oke. Ya kan, untuk mengeksplor lagi other ideas yang kita mungkin nggak kepikiran. Tapi kalau yang udah obvious kayaknya ya udah tulis aja, kita nggak butuh AI ngapain gitu kan. Kalau strategic plan gitu Mas, bikin rancangan OKR tahun depan. Ya itu kan berarti kan emang itu nggak bisa AI kan. Tapi kan AI hanya bisa ngasih kayak contohnya sampelnya kayak gini. Untuk industri yang kayak gini mungkin ini adalah suggested OKR-nya misalnya gitu kan ya. Oke. Karena balik lagi ke kita kan, kayak tadi kita yang tahu brand kita yang tahu roadmap kita yang tahu plan kita gimana nih. Nah, itu kan yang AI nggak tahu. Tapi kalau kita feeding, Nah betul, makanya AI akan ngebantu kan, akan amplify kerjaan kita kan. Mas, nanya lagi nih. Ada yang bilang nih AI itu sangat bisa membantu. Ya bukan ada sih, semua orang bilang gitu ya. Tapi sayangnya kalau lu menuntut kreativitas yang sangat-sangat mind blowing dari AI, itu agaknya sulit. Kenapa? Karena AI itu kan bekerja berdasarkan data yang sudah disuplai ke dia. Dan berarti ketika dia sudah disuplai sama data, artinya datanya memang sudah eksis gitu loh, udah pernah terjadi, udah jadi referensi. Jadi kalau lu mau create sesuatu yang benar-benar baru lu yang kepikiran, ya lu jangan ngarap sama AI. Gitu, artinya kan lu tetap harus melatih otak lu ya. Nah pertanyaan gue adalah ketika lu mengandalkan AI, kan lu juga harus bisa menjaga kreativitasnya seorang Mas Amu dong ya, supaya tetap keep up nih, nextnya lu tetap bisa tajam analisisnya. Apa yang lo lakukan untuk melatih itu kemudian? Lo masih lo baca-baca buku apakah atau lo akhirnya melatih, maksudnya menjaga itu sih supaya nggak terlena sama bantuan yang ditawarkan oleh AI, dan menjaga suatu waktu ketika memang dibutuhkan ide yang orisinal, let's say memang dibutuhkan, bukan cuma pengen ide aja, lo tetap bisa gitu karena masih lo jaga terus gitu. Nah, apa yang lo lakukan untuk maintain itu? Kayaknya emang selalu harus keep up to date aja ya sama berbagai macam hal gitu kan. Baik lagi tadi AI kan mungkin dalam konteks gua lebih mereka ya AI ini lebih untuk amplify kerjaan yang apa yang memang udah gua punya original thought-nya gitu kan ya. Itu kan yang kita pengen jaga dulu nih, kita original thought-nya kita mau ngapain, objektifnya kita mau ngapain, baru nanti mungkin kita minta bantuan AI gitu kan ya. Kalau tadi apa yang dilakukan mungkin bisa belajar kayak tadi, mungkin bisa belajar better prompting kah,
atau belajar gimana caranya kita atau menggunakan tools yang mana untuk pekerjaan yang mana gitu kan. Itu kan yang harus kita tetap asah lah ya gitu kan. Jangan sampai nanti kita pengen nanti ke depan nggak tahu mungkin 5-10 years later pekerjaan apa sih yang AI nggak bisa lakuin gitu. Jangan sampai kita ketinggalan gitu kan. Jangan sampai kita malah oh jadi kita di replace sama AI gitu kan. Pastinya harus kita yang kontrol karena kan kayaknya menurut gua juga AI itu kayak cuman tools aja gitu kan. Gimana cara AI tuh misalnya kayak contohnya kayak paku gitu kan. Palu. Gimana cara kita pakai palu untuk bikin rumah gitu. Jadi ujung-ujungnya emang kita yang harus take control, kita yang harus asah terus kemampuan kita gimana caranya untuk kalau memang kita mau terjun ke AI menggunakan AI tools segala macam ya gimana cara kita belajar gimana caranya memakai tools yang akan kita pakai betternya gimana kan. Dan resource-nya udah pasti udah banyak gitu kan. Kita harus juga jangan sampai apa yang kita udah input ke feeding ke AI-nya itu nggak jadi sesuatu hal yang generik. Harus lebih detail apa kan konsepnya kita mungkin udah kepikiran, thought-nya kita udah pikiran, output-nya kita mau kayak gimana. Mungkin kayak gitu kali ya, lebih harus up to date aja gitu. Oh mungkin oh ternyata ada tools baru nih bisa melakukan ini gitu misalkan. Ada dulu kan pertama kali yang ini ada di Gemini bisa ini, ternyata ada Nano Banana bisa bikin image, habis itu ada oh ternyata di Gemini ada Vio nih, Vio bisa bikin video ternyata gitu kan. Lalu ada tools lagi, ada Google AI Studio, ada Google Flow, Wiz segala macam. Mungkin harus tetap biar tahu aja, udah pasti tools kan makin banyak ya. Kita juga nggak tahu kedepannya gimana, tapi kedepannya udah pasti AI udah akan jadi kayak udah bener-bener integrated banget sama workflow-nya kita apapun itu. Mau kita terima apa enggak udah pasti akan ada lah touch of AI-nya gitu kan. Cara kita sadar apa nggak sadar kayaknya sih gitu. Gila sih, emang susah banget ya kayaknya membuat seorang Mas Amu itu sedikit saja kontra terhadap AI. Oh mungkin gini kontranya bukan kontra tapi kayaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Oke. Mungkin kayak tadi kan masalah ethical itu kan emang nggak boleh gitu karena jangan sampai kita kan segampang kayak kita bikin image atau video lucu-lucuan mengenai pejabat negara misalnya kan. Tiba-tiba kan ada yang ketok pintu rumah kita gitu kan. Jangan sampai kayak gitulah gitu kan. AI jangan gue personally jangan musuhin AI lah gitu kan. Mau nggak mau kita juga akan terus ketemu juga gitu kan. Kalau mau musuhin ya udah silakan gitu juga. Nggak mau pakai AI untuk menjaga originalitas ya silakan juga, nggak ada yang masalah juga, nggak ada yang pakai. Cuman FYI itu akan membantu amplify kerjaan lo kok gitu kan. Sebenarnya bisa asal digunakan dengan yang benar gitu. Oke. AI itu hadir ya, susah dicari-cari kesalahannya sehingga memang mungkin tanpa bisa didebat lagi ya AI membantu. Coba tinggal gimana kita pintar-pintar memakainya, terus keep up to date, menjaga supaya tidak ada yang dilanggar dan ya penggunaannya bisa baik dan optimal termasuk untuk konteks marketing. Nah, mungkin closing statement kali nih Mas Amu, closing statement. Nanti closing statement satu lagi nih pertanyaan nih. Kan dari tadi gue belum bilang closing statement, baru ini doang. Beneran closing statement nih. Kan dari tadi kan kita nge-embrace, nggak nge-embrace sih Mas Amu doang sih. Kita udah ngebahas apa yang kira-kira akan lo dapatkan ketika menggunakan AI. Nah mungkin closing statementnya lebih ke arah apa sih possible big loss lu gitu ya, opportunity loss lo atau apapun itulah yang memang akan lo nggak dapatkan ketika lo nggak mencoba untuk mengenal dan PDKT sama AI dalam konteks ya karirnya mereka sebagai marketers untuk menjadi marketers yang lebih baik. Itu pertanyaan yang agak-agak itu ya berat juga ya. Paling ini kali ya, mungkin kalau misalnya apa sih yang akan di-miss kalau misalnya tidak terekspos atau nyoba AI dalam hal karir gitu kan, marketer gitu ya. Mungkin udah pasti pertama mungkin speed sama reliability. Kita kerja mungkin dulu kayak tadi kita dalam memikirkan suatu ide kita mikir dulu lama, tapi kan mungkin dengan adanya bantuan AI bisa lebih cepat gitu.
Terus kita bisa melakukan sesuatu itu dengan scale. Apapun yang kita lakukan, misalnya kita pakai bantuan AI ataupun apapun itu bisa lebih scale lebih banyak. Kita mau bikin caption 100 sama caption 1000 lebih cepetan pakai AI mungkin daripada kita bikin sendiri gitu kan. Lalu bisa juga kita nanti ke depannya udah mulai namanya predictive result kan. Bukan zamannya kita reactive marketing lagi, tapi kita proactive marketing. Kita udah bisa analisa nih, kalau kita begini nanti hasilnya akan begini. Kalau misalnya begini nanti kita akan begini aja. Jadi udah ada predictive analisisnya itu kan. Mungkin itu salah satu beberapa hal yang akan di miss out lah kalau misalnya memang nggak pakai AI as a marketer. Karena kan pastinya yang dicari kan pengen better result, pastinya better speed dan cost efisien udah pasti. Mungkin itu kali ya, 3 hal itu kali ya. Oke, Mas Amu, thank you so much buat ngobrol-ngobrolnya dan untuk sharingnya seputar AI. Dan guys, video ini, obrolan ini bukan ditujukan untuk memaksa kalian 100% untuk menggunakan AI, tapi untuk ngasih kalian perspektif soal apa sih yang kira-kira bisa ditawarkan sama AI dan apa yang perlu kalian antisipasi dalam penggunaannya. So, semoga video dan obrolan ini bermanfaat. Thank you for watching dan jangan lupa nonton video Marketing Talks lainnya. Bye-bye. Bye-bye.